Pendengar Pro 1, Anda masih terus bersama kami di Lintas Makassar pagi untuk edisi hari ini hari Rabu tanggal 22 Juni 2022. Selamat pagi untuk Anda yang baru bergabung bersama kami pagi hari ini dan selamat bersiap-siap untuk memulai aktivitas Anda kembali dan mudah-mudahan tentunya aktivitas Anda pendengar berjalan lancar sepanjang hari ini. Amin. Nah, di sesi opini publik seperti biasa pukul 7 hingga pukul 8 kami mengajak Anda untuk bergabung bersama kami tentunya menyampaikan opini pendapat Anda terkait berita yang kami hadirkan pagi ini mengenai tantangan ideologi Pancasila bagi generasi muda khususnya, dan topik opini publik kami pagi hari ini, masihkah generasi milenial berjiwa Pancasila? Masihkah generasi milenial berjiwa Pancasila? Nah, bagaimana pendengar? Pendapat Anda boleh sampaikan melalui telepon interaktif di 082133339440. Masihkah generasi milenial berjiwa Pancasila? Nah, apakah menurut Anda generasi muda masih memiliki jiwa Pancasila dalam sanubari mereka, dan apa upaya-upaya menurut Anda untuk mengenalkan atau mempertahankan nilai-nilai Pancasila? Silakan pendengar, Anda boleh bergabung bersama kami melalui telepon interaktif di 082133339440. Dan sembari menanti untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami menyampaikan pendapat Anda di sesi opini publik, kami hadirkan terlebih dahulu laporan reporter Sarifudin mengenai topik opini publik kami pagi hari ini. Berikut informasi selengkapnya. Pancasila kedudukannya sebagai dasar negara kesatuan Republik Indonesia dan semua turunan peraturan mengikuti Pancasila dan tidak boleh bertentangan, yang merupakan norma hukum yang tidak boleh dikesampingkan dan tidak boleh dilanggar. Karena Pancasila memiliki kekuatan dan akan tetap kokoh sebagai ideologi negara. Hal itu dikatakan Kepala Bidang Hukum Kabidkum Polda Sulawesi Selatan Kombes Pol Dharma Lele Padang SHMH kepada RRI menyikapi tantangan Pancasila ke depan. Kombes Pol Dharma Lele Padang menyatakan, ideologi negara manapun memiliki tantangan termasuk Pancasila, tetapi Pancasila sudah harga mati di NKRI. Pancasila di negara kesatuan Republik Indonesia ini adalah harga mati yang sudah dicanangkan, sudah dibuat oleh founding father kita, pendiri negara kita, alat pemersatu dari seluruh etnis, suku, agama, filosofi, budaya apapun dari Sabang sampai Merauke. Menurut saya Pancasila itu adalah dasar negara yang sangat luar biasa dan tidak boleh diganggu. Menurut Kabidkum Polda Sulawesi Selatan Kombes Pol Dharma Lele Padang, walaupun adanya teknologi yang disebut dapat merusak nilai-nilai Pancasila, namun teknologi juga dikendalikan manusia dan ideologi Pancasila melindungi semua agama, suku, budaya menjadi satu bangsa Indonesia. Lintas Makassar pagi. Pendengar, itu dia laporan reporter RRI Makassar Sarifudin terkait topik opini publik kami pagi hari ini. Dan untuk Anda yang ingin menyampaikan pendengar pendapat Anda pagi hari ini, kami nantikan partisipasi Anda melalui telepon interaktif di 082133339440. Topik opini publik kami pagi hari ini, masihkah generasi milenial berjiwa Pancasila? Kami terima penelpon untuk Anda yang ingin bergabung pagi hari ini. Sudah ada rupanya. Assalamualaikum, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dengan Pak siapa di mana? Selamat pagi, dengan siapa, Pak? Dengan Pak siapa, mohon maaf? Ya. Jelas ya? Baik, silakan Pak. Terima kasih kepada Pancasila. Yang saya ingin adalah bahwa pada prinsipnya kita optimis bahwa generasi kita itu masih punya kesempatan dan kita masih juga punya kesempatan untuk mendorong mereka menjadi mengenai Pancasila sebagai ideologi negara dan bangsa hidup kita semua.
tentu tantangannya yang kita lihat secara sekarang Ya. bahwa kondisi yang ada memberikan kita gambaran masih banyak hal yang perlu kita kerjakan Mm-mm. untuk meyakinkan generasi muda kita bagaimana fungsi dan peran Pancasila di dalam kehidupan mereka. Jadi ini tidak terlepas dari inti opini tadi yang disampaikan di awal bahwa perkembangan teknologi juga menjadi tantangan bagi kita. Mm-mm. Yang saya lihat saya sebagai pendidik bahwa di kurikulum kita sekarang ada upaya yang sangat besar dari pemerintah untuk dan mengembangkan kebangsaan pada murid-murid kita, Mm-mm. yaitu melalui penerapan yang dengan profil pelajar Pancasila di penekanan pelajaran dan pembelajaran di sekolah saat ini, Ya. katanya kurikulum merdeka, itu menekankan 6 dimensi profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, kebinekaan global, bergotong royong, dirian, berpikir kritis, dan kreatif. Ini sudah berlangsung berapa Jadi, lama, Pak? Ini baru sejak 2020 sebenarnya diperkenalkan. Sudah. Tetapi secara intens mulai dikenalkan di 3.400 sekolah di 21, Mm-mm. dan insya Allah di tahun ini ada lebih dari hampir 150.000 ya, mulai PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, SLB akan semakin mendorong ini. Teman-teman guru sudah juga diberikan berbagai nasi sosialisasi, workshop pendamping itu hal ini. Kalau Bapak sendiri melihat seperti apa ini? Hasilnya ada nggak nih yang terasa dari 2020 kemudian di pendidikan kita, kurikulum kita? Ya, yang saya lihat dari lingkup kecil pada kelas yang saya bina sebagai guru, Mm-mm. ada perubahan dan pemaknaan dari murid-murid kita karena melihat seksualisasi dan tauladan yang terjadi di lingkungan kelasnya, di lingkungan banyak. Tapi tentu ini masih mikroskopik sekali tentunya, Pak. Masih perlu penguatan karena untuk melakukan hal ini saya sangat percaya perlu dukungan 3 part. Tidak hanya pendidikan, tapi juga masyarakat dan terutama keluarga. Mhm. Baik, jadi masih perlu penguatan begitu Pak ya? Ya, Baik, apa nih yang ingin disampaikan mungkin harapannya dari apa yang tadi Bapak sudah sampaikan begitu? Apa harapan yang ingin disampaikan ke generasi muda kita terkait Pancasila ini? ya, harapan saya tentu ada 2 hal. Kami pendidik, artinya juga mengingatkan teman-teman saya sebagai pendidik. Mari kita memperkuat bahwa pembelajaran yang kita lakukan menekankan pada konten atau materi semua. Tapi lebih awal kita mengenai mereka dengan profil-profil pelajar itu, itu dengan 6 dimensi kita sama-sama mahal. Yang kedua, harapan saya tentu dari masyarakat dan keluarga, amal saling bahu-membahu untuk membina hati muda kita. Karena siapa lagi yang kita bina untuk masa depan ini kalau bukan mereka. Harapan kita sangat tumpukan pada generasi kita. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak sudah bergabung pagi hari ini untuk pendengar kita. Ini kalau Idam nggak salah dengar tadi Pak Rifki ya, beliau seorang guru, seorang pendidik yang ini sangat peduli yang tadi menyampaikan kalau bukan kita yang kemudian membina, memberi contoh bagi generasi muda kita siapa lagi. Tadi beliau menyampaikan bahwa masih optimis begitu ya, jiwa Pancasila masih ada di generasi muda kita, tetapi banyak tantangan, salah satunya tadi teknologi media yang disampaikan dan salah satu upaya yang dilakukan ini di sekolah-sekolah sudah ada kurikulum, tetapi menurut Pak Rifki tadi ini perlu penguatan. Ada yang lain pendengar yang masih ingin bergabung, masihkah generasi milenial berjiwa Pancasila menurut Anda? Silakan penelpon selanjutnya kami terima. Assalamualaikum, selamat pagi Pak. Dengan siapa? Di mana? Selamat pagi. Selamat pagi, dengan Pak siapa? Dengan Pak Sakir di Barombong. Pak Sakir di Barombong. Sehat Pak Sakir? Alhamdulillah. Baik. Studio bagaimana? Alhamdulillah sehat juga Pak Sakir. Silakan Pak Sakir. Iya. Bagus ini topik, Mbak. Ya.
tentang masihkah generasi muda itu dan seterusnya. Kelihatannya di zaman di era milenial ini bukan hanya generasi muda Bung yang seolah-olah penghayatan terhadap Pancasila ini terkikis. Oh, jadi PR-nya bukan hanya untuk generasi muda begitu, Ya. Pak Sakir? Jadi tapi kita sesuaikan dengan topik, saya ke generasi muda saja. Ya. Ini saya kembali ingatkan bahwa almarhum Bung Karno yang menggali Pancasila itu sendiri memang sejak awal sudah memesankan bahwa kalau mau langgeng ini Pancasila, ada istilahnya dulu almarhum jali-jali merah. Jangan sekali-kali tinggalkan sejarah. Salah satu contoh untuk generasi muda, itu gerakan 30S, itu gerakan paling bersejarah. Dan itulah yang melahirkan adanya berhasilnya ditumpas itu G30S. Maka lahirlah 1 Oktober itu sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Itu sangat terbukti di situ. Akan tetapi ini terjadi sebab akibat. Karena sekarang ini di samping di tingkat pendidikan, mulai dari SD sampai ke SMA, itu bidang studi sejarah habis dikikis. Sampai tidak ada pengetahuan ke situ. Padahal sejarah lah itu yang bisa mengingatkan generasi muda. Artinya sejarah yang tertulis. Saya mengkhusus kepada G30S dan Kesaktian Pancasila. Ya. Celakanya, karena di era sekarang ini tidak ada lagi oknum atau orang yang menulis sejarah. Jadi sejarah itu kan harus ditulis dan dibaca oleh generasi berikutnya. Jadi ini salah satu di antara banyak penyebab sehingga generasi muda kita melek terhadap pengamalan Pancasila. Karena itu tadi kurikulum di sekolah hampir tidak ada lagi pelajaran sejarah. Padahal ini sejarah inilah yang bisa antara lain bisa membangkitkan semangat semangat perjuangan pahlawan-pahlawan kita dulu. Nah, saya kembali ke Hari Kesaktian Pancasila. Saya lihat ini sejak tahun 2000-an ini sudah tidak terlalu diinginkan. Termasuk Hari Kesaktian Pancasila sudah mulai tidak tidak diperingati. Padahal topik kita hari ini bertumpu kepada generasi muda, apakah masih ada jiwa terselip jiwa Pancasila dalam dirinya. Nah, itulah penyebabnya, karena sejarah juga sudah ditinggalkan. Baik. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Sakir di Barombong sudah bergabung bersama kami. Pak Sakir di Barombong ini menilai bukan hanya di generasi muda saja begitu ya, sudah jiwa Pancasila ini sudah mulai memudar begitu, dan tadi memberikan masukan khususnya di pelajaran sejarah yang sudah mulai berkurang begitu di sekolah-sekolah. Terima kasih Pak Sakir untuk masukan yang disampaikan. Ada yang lain pendengar yang masih ingin bergabung? Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi, dengan Pak siapa, di mana? Pak Jono di Makassar. Pak Jono di Makassar. Iya. Lagi mobile Pak Jono? Lagi duduk. Oh. Oke. Ini Lagi duduk. soalnya suara kendaraan begitu ya. Jadi Padahal speakernya ini sambil jarak ini menepi. kurang lebih 20 meter dari ini. Oh, 20 jalanan. meter. Iya. Oke. Tidak berbahaya ya, kecuali Tidak, kecuali kalau Oke. Pagi hari ini sarapan sambil melihat situasi arus lalu lintas sambil juga komen-komen ya di Pulau Satara di Makassar. Seperti apa ini Pak Jono? ya, Pancasila. Yang pertama, saya ragu ya. Slogan itu yang sekarang ini bisa
nanti itu juga Pancasila ke depannya. Hmm. Kita dulu mulai masuk SD sampai perguruan tinggi itu kita betul-betul diajarkan yang namanya Pancasila. Diajarkan bagaimana perbedaan itu, saling hormat, saling menghargai. Kan ada dulu namanya tempat ya, setiap kita masuk sekolah, itu pasti ada setiap tahun itu. Tapi sekarang sudah tidak ada. Bagaimana bisa mungkin kita menanamkan nilai Pancasila di dalam diri anak-anak kita, sedangkan itu sudah dihilangkan semua. Dan ini kan ya pas informatif, semua yang berbau Orde Baru dihapus. Bagus loh. Itu mengenai pesawat P4 sampai pegawai pun itu mengelan hal itu. Tapi itu semua yang berbau Orde Baru dihapus. Karena ada politik balas dendam. Sebenarnya yang bagus jangan dihapus. Ya kalau memang jelek ya dihapus. Tapi kalau yang bagus jangan dihapus. Sampai seharusnya mata pelajaran Pancasila kan itu tidak ada lagi di sekolah. Bagaimana melihat generasi muda kita memperjuang Pancasila kalau semua yang mata pelajaran berbau Pancasila kita hapus. Jangan heran sekarang terjadi saling hina, saling fitnah antara suku apa itu kan itu tadi. Mereka mungkin sudah tidak tahu lagi bahwa suku ini kita bersaudara. Dulu kita sudah diajarkan loh. Suku mana, suku apa pun kita kita itu bersaudara. Aku beda bahasa, beda apa, kita itu bersaudara. Kan itu tidak sudah pemersatu. Tapi kayaknya semua yang berbau Orde Baru itu dihapus. Dan ini ada dendam politik. Ini paling berbahaya. Ini paling berbahaya saya kira. Ya. Kalau memang kita mau anak kita berjuang ke depannya, generasi milenial untuk berjuang Pancasila, ya ditemukan kembali itu, dimuncul kembali, jangan malu lah. Demi untuk generasi muda kita. Karena saya nanti bukan berjuang Pancasila ya, akan berjuang liberal, kapitalis, generasi ke depannya. Oh, itu tantangannya begitu ya yang di Iya, itu bagi sekarang generasi kesana muda. itu. Apalagi sekarang materialis, apalagi. Ya. Sedangkan itu pelajaran Pancasila itu dihapus, sejarah dihapus. Ya. Nah, gimana anak-anak kita mau tahu? Nah, kalau itu semua dihapus. Nah, yang kedua, bagaimana generasi muda kita sekarang ingin memperjuangkan Pancasila, sedangkan orang-orang yang seharusnya memberikan contoh, itu tidak bisa memberikan contoh. Coba lihatlah politik kita. Dan itu cuma ngomongnya berjuang Pancasila, tapi kelakuan tidak Pancasilais kok. Oke. Harus saling fitnah. Itu. Coba lihat sekarang. Ini kalau contoh yang baik pada generasi kita. Bagaimana negara yang baik. Karena anak-anak itu bisa menjalan di atas. Seperti itu. Jadi, saya kira saya ini, kenapa ini meragukan lah. Apakah anak-anak kita kedepannya betul-betul akan berjuang Pancasila atau tidak? Apakah kedepannya betul-betul anak kita nanti tahu apa sih Pancasila atau tidak? Jadi ini saya yang berkata itu kan sudah dihapus semua. Itu seharusnya tidak dihapus lah. Yang kedua, para pemerintah kita lah, elit politik yang harus memberikan contoh, tapi tidak bisa memberikan contoh. Dia cuma hanya memodal saya Pancasilais, saya ingin elit, tapi kelakuan dan sifatnya tidak mencerminkan namanya nilai-nilai Pancasila. Saling fitnah, saling hasut, saling menjatuhkan. Apa kata gambaran orang Pancasilais? Kan nilai Pancasila kan mengajarkan kita bagaimana saling menghormati, saling menghargai antar sesama. Jadi, kalau mereka tidak menjadikan seperti itu, coba lihatlah. Kita saling fitnah, saling menjatuhkan ini untuk sepotong kue. Seperti itu. Baik. Jadi, saya kira seperti ada bukan hanya generasi kita ya, tapi semua ini saya kira perlu mencermati semua hal ini supaya mari kita kembali kalau memang Anda ingin betul membuktikan tentang Pancasila ya, mulai dari atas sampai ke bawah itu harus kita ada perubahan lah. Baik. Seperti itu. Kalau perubahan seperti saya kira akan generasi liberal dan kapitalis, saya kira seperti itu. Itu Gus Dam. Terima kasih banyak Pak Jono. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jono juga menyampaikan begitu ya, keresahan dan termasuk keraguannya begitu ya, pesimis di generasi muda ke depan ini masih berjiwa Pancasila. Mengingat tadi ada beberapa hal juga yang disampaikan, tantangan yang dihadapi generasi muda di era digital sekarang, di era keterbukaan informasi, banyaknya paham-paham yang berkembang. Sementara tadi Pak Jono menilai kurangnya
pendidikan, sejarah, kemudian tentang Pancasila seperti yang dulu dirasakan oleh Pak Jono. Anda yang lain pendengar yang masih ingin bergabung bersama kami, masihkah generasi milenial berjiwa Pancasila? Anda yang ingin menyampaikan pendapat Anda atau masukan-masukan yang ingin Anda sampaikan, bagaimana kemudian membumikan, mengenalkan Pancasila di generasi muda dengan cara-cara kekinian mungkin. Ada saran yang ingin Anda sampaikan, silakan di 0821 33 940. Penelpon selanjutnya setelah Pak Jono. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, Pak Pagi. Selamat pagi, dari Pak siapa di mana? Abdullah Sebang di Makassar. Pak Abdullah. Sehat Pak Abdullah? Alhamdulillah, insyaallah sehat walafiat. Alhamdulillah. Baik. Silakan Pak Abdullah, pagi-pagi menyampaikan pendapatnya seperti apa? Jadi memang ini untuk anak-anak sekolah, Ya. begitu dia masuk kelas, awal-awal dia mendapatkan dari guru harus serentak semua Mm-mm. diberikan Pancasila. Dari 1 sampai 5. Jadi dia bisa setiap pagi. Semua Oke. sekolah Uh-uh. harus begitu. Jadi dia tidak bisa lupakan Pancasila. Ini kayaknya kalau sekarang enggak kayaknya Pak Abdullah ya? Sepertinya sekarang tidak begitu. Oke. Jadi ini ide Pak Abdullah nih, setiap mau memulai pelajaran harus bersama-sama begitu ya? Sama halnya seperti kalau kita mau belajar berdoa, sama dengan itu. Oke. Harus mulai awalnya begitu. Berdoa dan Pancasila harus dibaca. Ya. Mereka tidak bisa lupakan. Kalau generasi semacam saya ini pasti sudah jelas. Itu karena kita belajar dari Pancasila. Iya. Karena banyaknya sekarang pemahaman yang lain, akhirnya anak-anak itu ya kita tidak tahu siapa-siapa yang mengelabui mereka sampai dia tidak mau mengingatkan Pancasila. Mungkin ada orang-orang tertentu, ya dia berikan isyarat-isyarat begini supaya dia tidak begitu menghafal dan menguasai Pancasila. Padahal Pancasila itu adalah haluan negara kita. Iya. Jadi memang perlu masuk kelas harus baca Pancasila. Ya. Iya. Baik. Artinya secara seksama dalam kelas. Iya. Baik. Terima kasih untuk idenya Pak Abdullah. Supaya kita ini terus jaya, NKRI jaya karena Pancasila. Iya. Oke, itu masukan Baik. saya, Bung Idam ini. Terima kasih banyak, siap Pak Abdullah. Oke, makasih. Lanjut tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abdullah, terima kasih juga sudah bergabung bersama kami menyampaikan idenya. Ini bagi generasi muda mengenalkan bagaimana kemudian mempertahankan begitu nilai-nilai Pancasila khususnya pada generasi muda. Tadi Pak Abdullah menyampaikan idenya ini sebelum memulai pelajaran, selain berdoa tentunya ini bersama-sama mengucapkan begitu ya, Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, agar kemudian ini tertanam di generasi muda sambil tentu diimplementasikan. Anda yang lain pendengar yang masih ingin bergabung, bagaimana penilaian Anda? Apakah masihkah generasi milenial saat ini berjiwa Pancasila? Ada penelpon selanjutnya, kita terima kembali. Assalamualaikum, selamat pagi. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Sudah terhubung dengan siapa, di mana? Halo. Halo. Assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi Pak, dengan Pak siapa di mana? Pak Bakri Wahid di Bantaeng. Pak Bakri Pak Wahid di Bantaeng. Baik, silakan Iya. silakan Pak Bakri. Ya, singkat dan padat saja saya ini, Pak. Ya.
dua lembaga yang penting ini di pemerintahan, Pak. Terutama satu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Oke. Itu perlunya kembali seperti tahun 80 ada pendidikan moral Pancasila. Tidak bisa ditiadakan itu di secara dini mulai dari SD, SMP sampai SMA, etika moral. Sekarang sudah ditiadakan kuliah itu sama anak-anak untuk menghafal nilai-nilai Pancasila, terutama butir-butirnya itu. Bagaimana anak-anak bisa memahami nilai-nilai Pancasila? Sedangkan diganti kami ku perhatikan kewarganegaraan saja itu pengganti PMP, Pendidikan Moral Pancasila. Dan lembaga kedua perlu juga diselaraskan juga di aplikasi informasi di lembaga informasi dan telekomunikasi. Perlunya ada aplikasi di sosial media itu, Pak. Aplikasi seperti apa kira-kira? Akses anak-anak cepat ditahu. Oh, ada aplikasi khusus mengenai Pancasila itu? Seharusnya harus ada itu, Pak. Oh, oke. Tidak bisa tidak ada supaya anak-anak gampang. Oke, ini dengan cara-cara kekinian begitu ya? Saya, Pak, harus kurikulum ada di aplikasi juga bisa diakses. Dan juga perlunya ada secara dini itu di pendidikan moral Pancasila itu yang di kewarganegaraan sekarang kita lihat. Ya. Baik, terima kasih banyak Pak Bakri untuk ide-ide masukan yang disampaikan. Yang luar biasa tentunya. Baik, Pak Bakri. Terima kasih banyak Pak Bakri di Bantaeng sudah bergabung bersama kami pagi hari ini. Tadi Pak Bakri ini perlu kemudian melakukan cara-cara kekinian bagaimana membumikan, mengenalkan Pancasila kepada generasi muda dengan cara-cara yang mengikuti zaman seperti itu. Tadi mencontohkan ada aplikasi kemudian dibuat bagaimana di dalamnya mengenai Pancasila, mungkin ada game juga begitu ya, karena ini dekat dengan generasi muda. Terima kasih Pak Bakri di Bantaeng sudah bergabung juga bersama kami, termasuk tadi ini berharap kepada Kementerian Pendidikan, PMP begitu ya, ini bisa diadakan kembali dan juga ini bisa dihafalkan kembali mengenai Pancasila. Anda yang lain pendengar yang masih ingin bergabung bersama kami ingin menyampaikan pendapat Anda, masihkah generasi muda, generasi milenial berjiwa Pancasila? Nah, bagaimana menurut Anda? Masih ada pendengar yang ingin menyampaikan masukan, pendapat Anda di sesi opini publik pagi hari ini? Kami masih tunggu di 0821 33 9440. Masihkah generasi milenial berjiwa Pancasila? Anda juga yang sudah menyampaikan komentar Anda melalui WhatsApp di 0821 33 Kami ucapkan terima kasih untuk partisipasi Anda. Nanti kami akan bacakan komentar-komentar Anda. Dan untuk Anda yang masih ingin bergabung pendengar melalui telepon, kami akan terima sesaat lagi. Kami jeda dulu sejenak untuk mengikuti, kita akan simak beberapa pesan berikut ini. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya, Harvey Malaiholo. Cica Kuswoyo. Nabila Gomez. Roni Sianturi. Lita Zen. Saat mimpimu begitu besar, kamu butuh tempat yang tepat untuk mewujudkannya. Tempat di mana fasilitasnya menunjangmu penuh. Politeknik Pariwisata Negeri Makassar membuka pendaftaran mahasiswa baru tahun ajaran 2022-2023.
dengan jurusan Hospitality dengan program studi D3 Manajemen Divisi Kamar, D3 Manajemen Tata Hidangan, D3 Manajemen Tata Boga, D4 Pengelolaan Perhotelan, jurusan Perjalanan dengan program studi D3 Manajemen Bisnis Perjalanan Wisata, D4 Usaha Perjalanan Wisata, D4 Manajemen Bisnis Konvensi dan Perhelatan, jurusan Kepariwisataan dengan program studi D4 Destinasi Pariwisata. Untuk website pendaftaran, kunjungi websitenya di www.pensisbah.poltekparmakassar.ac.id. Pendaftaran mulai 28 Mei sampai dengan 15 Juli 2022. Raih mimpimu, kamu bisa jadi bagian dari kesuksesan itu. SDM Pariwisata Unggul, Indonesia Maju, Politeknik Pariwisata Negeri Makassar, absolutely qualified. Pro 1 RRI Makassar, Kanal Inspirasi. Informasi lalu lintas. Pendengar, kami hadirkan kembali update informasi arus lalu lintas pagi ini. Tadi kami sudah bersama dengan rekan Hamka Deng Tayang yang menyampaikan informasi arus lalu lintas di traffic light Kartini, Sudirman, dan Bawakaraeng. Dan kali ini saya sudah bersama dengan rekan Arti. Arti, silakan laporan Anda. Terima kasih rekan Ida Malik di studio dan juga pendengar Pro 1 RRI Makassar ya. Ini saya mau update informasi lalu lintas untuk Anda di kesempatan hari ini. Karena memang saya kan berangkat dari arah Kabupaten Goa menuju ke Kota Makassar ya. Dan ini ada yang menarik ya, Idan dan juga pendengar. Kalau biasanya saya menempuh perjalanan dari arah Kabupaten Goa masuk ke Kota Makassar khususnya untuk menuju ke RRI Makassar, ini membutuhkan waktu 50 hingga 60 menit ya. Tetapi yang hari ini cukup cepat ya. Ini belum sampai 30 menit saya sudah akan mendekati RRI Makassar di pagi hari ini. Namun saya informasikan juga untuk Anda, rekan Ida Malik dan juga pendengar Pro 1 RRI Makassar ya. Dari arah Kabupaten Goa, tadi saya menyusuri jalan Sultan Hasanuddin, Kabupaten Goa, kemudian berbelok ke kiri, masuk ke Jalan Malengkeri, menuju ke Jalan Daeng Tata, kemudian masuk ke Jalan Kumalah tadi ya, berbelok ke kiri masuk ke Jalan Mapawedang, kemudian tadi juga saya sempat melewati Jalan Bajigau ya, Jalan Cendrawasih, dan hingga kini saya sudah masuk di Jalan Raja Wali dan berbelok untuk menuju ke Jalan Penghibur, tepatnya di depan Pantai Losari Makassar. Dan dari alur yang sudah saya informasikan untuk Anda pendengar, ini memang terpantau lengang di pagi hari ini ya. Lebih ke ramai, tapi tetap lancar saja. Dan ini didominasi hanya kendaraan-kendaraan yang akan menuju ke tempat aktivitas, misalnya ke kantor. Karena biasanya kan kalau pagi hari itu pemandangan yang membuat padat adalah anak-anak sekolah ya, yang diantar oleh orang tuanya, entah itu mengendarai kendaraan roda 2 ataupun juga roda 4. Namun pagi hari ini saya sama sekali tidak melihat ya anak-anak yang menggunakan seragam. Bahkan ada beberapa tadi yang saya lewati, ini terlihat tidak ada aktivitas, hanya ada orang tua yang mungkin akan mendaftarkan anaknya masuk ke sekolah tersebut. Dan mungkin ini menjadi salah satu hal ya, ada beberapa sekolah yang sudah meliburkan siswa-siswinya, sehingga ini juga yang membuat jalan tidak terlalu padat di setiap pagi harinya, yang merupakan pemandangan yang sering kita lihat ya, rekan Idam. Dan saya ini sudah melewati Jalan Penghibur, memang masih tetap ramai di kesempatan pagi hari ini, namun tetap lancar saja ya. Kalau cuaca ini, kondisi cuaca lumayan berawan ya, tapi kayaknya sangat cocok juga untuk beraktivitas di pagi hari ini. Rekan Idam. Baik,
kembali ke Anda. Arti Alfiar, terima kasih dan selamat sampai tujuan. Dan itulah tadi informasi arus lalu lintas dari perbatasan Goa Makassar sampai kemudian di Raja Wali dan Jalan Penghibur, disampaikan rekan kami Arti pagi hari ini terpantau lancar. Bahkan di beberapa jalan tadi yang dilalui lengang begitu ya. Mungkin salah satunya karena sudah ada sekolah yang kemudian meliburkan siswanya. Dan pendengar, kami masih akan terus bersama Anda. Kalau tadi ada rekan kami Arti yang menyampaikan informasi arus lalu lintas pagi ini, saya masih akan terhubung dengan rekan kami selanjutnya, Dewi Satriani, yang juga akan menyampaikan informasi arus lalu lintas pagi hari ini. Dan untuk Anda pendengar kami yang juga ingin bergabung, ada informasi penting, ada informasi menarik yang ingin Anda sampaikan, termasuk informasi arus lalu lintas, Anda juga bisa bergabung melalui pesan singkat kami di 082133339440. Dan pendengar, kami sudah terhubung dengan rekan Dewi Satriani yang akan menyampaikan informasi arus lalu lintas pagi hari ini. Dewi, silakan informasinya. Baik, terima kasih rekan Ida Malik di studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar dimanapun Anda berada. Dan selamat pagi juga buat rekan Ida Malik di studio. Saat ini saya Dewi Satriani berada pada perjalanan menuju ke Jalan Riburane. Tepatnya di Jalan Todopoli 10. Oke, dan dapat saya informasikan bahwa beberapa menit yang lalu saya berada di sekitar Jalan Waduk Antang. Ya, sebenarnya kendaraan cukup lengang ya, tapi ada pengendara sekitar 3 mobil ya. 3 mobil di depan saya itu jalannya cukup lambat. Bisa dikatakan sekitar 20-30 km per jam ya, itu kecepatannya. Tapi kalau dilihat di depannya itu kosong ya kendaraan, tidak ada kendaraan di depannya. Entahlah kenapa terlalu lambat kecepatannya gitu. Nah, saat ini saya sudah berada di Todopoli 10. Kendaraan cukup padat, kecepatan saat ini 20-30 km per jam. Dan seperti biasanya kalau pagi-pagi itu antusias warga Kota Makassar itu menuju ke tempat aktivitas luar biasa sekali. Dan ini ada sebagian juga yang masih mengantarkan anak-anaknya untuk menuju sekolah masing-masing, karena sebagian juga itu sudah libur. Oke. Dan kalau soal petugas kepolisian arus lalu lintas yang mengatur arus lalu lintas itu di sini tidak ada, karena bisa dikatakan ini bukan jalan raya. Oke. Dan mungkin sekitar waktu dini hari itu sekitar sini itu diguyur hujan, karena kita lihat juga ini jalanannya cukup agak-agak becek dikit. Tapi saat ini alhamdulillah cuaca berawan, cerah ceria seperti saya saat ini, begitupun rekan Ida Malik yang ada di studio seperti itu. Dan di sini saatnya kita lagi mengantri ya. Posisi saya lagi di pertigaan Jalan Todopoli Raya dan Todopoli 10. Ya. Tepatnya di lampu merah sekarang, traffic light maksud saya. Di sini ya alhamdulillah normal. Biasanya terjadi kemacetan kalau pagi-pagi ya. Karena seperti biasanya banyak sekali warga Kota Makassar yang lagi menjalankan aktivitasnya sekitar di sini. Baik. Dan baik rekan Idam Malik. Saya kira ada lagunya itu demikian. Ya, Dewi ya. Baik. Terima kasih Dewi untuk laporannya. Selamat sampai tujuan. Ya. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Oh iya, kita informasikan juga untuk para pendengar ya. Jangan lupa untuk menjaga jarak kendaraan Anda ya. Jadi bukan hati juga yang menjaga jarak, kendaraan juga ikut menjaga jarak. Baik. Konsentrasi dalam berkendara ya. Baik. Terima kasih banyak dan jadi pelopor keselamatan berlalu lintas. Terima kasih Dewi. Pelopor keselamatan berlalu lintas. Dewi Satriani, waalaikumsalam, melaporkan dari Todopoli 10. Sebelumnya rekan kami
Arti yang menyampaikan informasi tadi di Jalan Penghibur Kota Makassar untuk informasi arus lalu lintas pagi ini. Informasi lalu lintas. Pro 1, Kanal Inspirasi. Pancasila sebagai ideologi dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara seluruh rakyat Indonesia. Melihat sejarah Pancasila agar kita memahami nilai-nilai luhur di dalamnya. Kemudian, bagaimanakah tantangan Pancasila di era sekarang dan nanti? Jangan lewatkan Pancasila, sejarah, dan tantangannya dalam Beranda Nusantara. Kamis 23 Juni 2022 pukul 10 sampai 11.30 waktu Indonesia Barat di Galeri Triprasetya RRI Jakarta, dipandu oleh Rudy Zen, dimeriahkan oleh penampilan 10 to 5.
Beranda Nusantara, Pancasila, Sejarah dan Tantangannya, menghadirkan narasumber Profesor Aswi Warman Adam PhD, Peneliti Utama BRIN, Dr. Yanedri M. Gafar, Deputi Bidang Kesatuan Bangsa Kemenko Polhukam, Angki Yudhistira, Staf Khusus Presiden Milenial, Kiai Haji Ahmad Muwafiq, dan Frans Magnis Suseno. Beranda Nusantara disiarkan langsung di Pro 3, Pro 1 RRI se-Indonesia, radio visual dan YouTube channel RRI Net. Pendengar Pro 1, Anda masih terus bersama kami pagi hari ini di Lintas Makassar Pagi, dan tadi sudah kami sampaikan pendengar Anda bisa mendengarkan dan juga menyaksikan Beranda Nusantara Pancasila, Sejarah dan Tantangannya hanya di RRI. Kami hadirkan besok Kamis 23 Juni 2022. Pukul 10 hingga pukul 11.30 waktu Indonesia Barat, pukul 11 hingga pukul 12.30 waktu Indonesia Tengah dari Galeri Tri Prasetya RRI Jakarta. Dan kami masih mengundang Anda yang ingin menyampaikan pendapat Anda pagi hari ini terkait topik opini publik, masihkah generasi milenial berjiwa Pancasila? Kami terima kembali penelpon. Dengan siapa, di mana? Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Dengan siapa, di mana? Ibu Indah. Indah, di mana? Oke. Baik, silakan Indah. Tidak. Ya. Tidak, ini di anak-anak sekarang Pancasila, Kak. Dan kecilnya itu, sekarang sekolah kan kebanyakan beranteng. Apakah dengan beranteng itu saling ini kan itu sudah nilai-nilai Pancasila sudah tidak ada di dalamnya, Kak, toh? Karena kalau di dalam nilai-nilai Pancasila itu kita harus saling menghormati, saling menghargai, bersatu. Itu kan sudah tidak ada. Coba lihat Kakak di mana-mana. Biasanya kan anak tawuran, anak-anak ini, anak sekolah kan itu sudah tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila di dalamnya, Kak, toh? Jadi memang sekarang itu di sekolah-sekolah itu perlu ditanamkan itu nilai-nilai Pancasila. Gurunya itu harus kan kayak dulu-dulu, Kak, toh, setiap hari Senin itu kan ada upacara bendera. Di dalam itu kan setiap siswi itu atau siswa itu membaca Pancasila, Kak, toh? Di situ kan guru bisa ini nilai ini sila ini begini sampai ke sila itu supaya anak-anak bisa tahu. Tapi kalau tidak diarahkan ke sana, mana mungkin anak-anak juga bisa tahu, Kak, toh? Baik. Itu setiap sekolah itu perlu itu nilai Pancasila diterapkan setiap hari Senin, bahkan setiap hari, Kak, karena memang pelajaran itu PPKM sekarang itu sudah kurang sekali dianukan di sekolah-sekolah, Kak, itu. Baik. Perlunya di sekolah, bukan di luar sana, Kak. Baik. Iya, itu saja, Kak. Terima kasih banyak, Indah. Selamat bertugas selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Indah di Sopeng. Ada lagi pendengar untuk Anda yang masih bergabung bersama kami menyampaikan opini Anda, masihkah generasi milenial berjiwa Pancasila? Setelah Indah di Sopeng, kami terima kembali penelpon. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Idam. Ya, dari Pak siapa di mana nih? Wahyu di Goa. Pak Wahyu di Goa. Baik, silakan Pak Wahyu, ada yang ingin disampaikan? Jadi kalau berbicara masalah Pancasila, anak-anak milenial kan sekarang hanya mencontoh yang tua-tua. Hanya mencontoh yang tua-tua. Ya, sementara ya kan? Jadi makanya yang tua-tua sekarang harus lebih berjiwa Pancasila lagi. Tapi ya itu kayaknya relatif, karena masih banyak orang-orang tua yang tidak berjiwa Pancasila. Dan contohnya sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Beradabnya situ yang hilang. Misalkan contoh koruptor, ya kan, artinya lebih mementingkan pribadinya daripada kepentingan umum, itu kan tidak beradab namanya, ya kan. Itu yang perlu diterapkan. Kita ini anak-anak milenial ini hanya melihat contoh saja. Ya, jadi artinya yang perlu ditekankan di sini, orang-orang tuanya harus berjiwa Pancasila, ya kan, supaya anak-anak zaman sekarang ini bisa mencontoh, ya kan, mengambil pelajaran di situ. Karena dalam Pancasila ada 5 sila: ketuhanan yang Maha Esa,
kemanusiaan dalam beradab persatuan Indonesia itu harus semua diterapkan sampai keadilan sosial, ya kan? Keadilan sosial itu yang perlu diterapkan supaya anak-anak sekarang ini bisa mencontoh. Karena kalau berbicara masalah keadilan, ya masih banyak hal-hal yang menyimpang yang kita lihat. Jadi mungkin seperti itu Bang Idam. Baik. Terima kasih banyak Pak Wahyu. Salam sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wahyu di Kabupaten Goa. Terima kasih. Ada lagi pendengar di antara Anda yang saat ini monitor siaran kami di sesi opini publik. Anda masih bisa menyampaikan tentunya pendapat Anda, kami masih nantikan di 082133339440. Masihkah generasi milenial berjiwa Pancasila? Kami nantikan kembali partisipasi Anda. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bung Selamat Idan. pagi dari Ibu siapa di mana? Bunda Hani, KPU. Bunda Hani di KPU Maros. Silakan. Di Ibu KPU Hani. Maros. Kalau kita berbicara tentang masih adakah, tentu kalau kita mau lebih, anak-anak kita sama sekali lebih memahami, lebih mendalami daripada nilai-nilai Pancasila itu, kita harus mulai dari tingkatan pamangkanak-kanak itu sudah ditanamkan hal-hal yang seperti itu, Bung Ida. Jadi sejak Tapi dini sekarang ya. saya lihat tidak sama dulu kita zamannya kita dulu sekolah. Ya. Saya ingin seperti itu, Bung Ida. Setiap hari itu sebelum anak-anak masuk di kelas itu, di depan kelasnya itu mengucapkan Pancasila. Pancasila 1, 2, 3, 4, 5. Dan nilai-nilainya itu harus ditanamkan juga kepada anak-anak kita. Seperti nilai pertama ketuhanan Maha Esa, bagaimana ketuhanan Maha Esa, keagamaannya, kepercayaannya kepada yang kuasa. Iya, kerakyatan, bagaimana yang rakyat memimpin nanti, persatuan, bagaimana persatuannya. Ya, kita sekarang ini kan berbeda, tapi tetap harus bersatu, Bung Idan. Itu harus tanamkan nilai-nilai nilai Pancasila. Sekarang kan tidak ada itu pendidikan sejarah, tidak ada PMP, itu kan PMP moral. Kalau keluarga negara itu kan sejarahnya, Bung Idan. Kami ingin seperti itu dulu, bagaimana caranya di sekolah itu kita tanamkan ini nilai Pancasila supaya anak muda kita ini lebih tahu, lebih memahami, lebih mendalami dan mengamalkan. Seperti itu. Itu yang penting, Bung Ina. Seperti itu. Jadi kita harus berusaha untuk bagaimana anak kita ini supaya tetap mengerti dan memahami itu Pancasila. Nah, ini di sekolah-sekolah itu seperti itu, Bung Ina. Dari TK, SMP, SMA itu menghayati, mengamalkan itu Pancasila. Dulu kita itu kalau mau masuk kelas itu mengucapkan dan dihafal kita di kelas, kita disuruh naik mengucapkan, membaca seperti itu. Jadi kalau kita zaman sekarang ini, anak-anak orang-orang tua zaman sekarang ini tidak bisa makin menghafal, dilupa-lupa sejarahnya itu semuanya. Seperti itu, Bung Idan. Baik. Jadi mari kita semua para orang tua juga membantu. Ya. Membantu di rumah untuk bagaimana cara menanamkan nilai-nilai apa. Sekarang tidak ada, kemarin hari kesaktian Pancasila, Bung Idan, tidak ada yang memperingati. Bahkan bendera pun tidak dinaikkan dulu, diumumkan tuh dilewati pengeras suara orang besok tanggal 1 hari kesaktian Pancasila, tolong dinaikkan bendera. Sekarang tidak ada, bisa lihat. Di kompleksku, di lorongku cuma satu yang naikkan bendera kemarin. Saya sama itu RW-ku. Baik. Harusnya saya tidak mencintai. Baik, terima kasih banyak Ibu Oke, Hani. saya Bu Ida. Makasih, selamat pagi, sehat selalu. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Hani, terima kasih, dan beberapa pendengar kita tadi selain mengomentari kemudian faktor-faktor penyebab lunturnya begitu nilai-nilai Pancasila di generasi muda karena ini beberapa pendidikan diantaranya ya, kemudian kurangnya teladan contoh dari orang-orang tua di sekitarnya ke generasi muda ini. Anda yang lain yang masih ingin bergabung, masih ada, kami buka kembali. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, dengan Pak siapa? Junaidi Nuri Baru, Kaidah. Silakan Pak Junaidi. Kalau menurut saya itu Pancasila itu Kaidah, kalau saya rasa sekarang itu kalau kita kalau
saya masih sekolah itu kadang itu kalau masuk itu belajar sekolah itu di apalagi untuk kalau kita SD kita tidak disuruh menghafal Pancasila. Baru itu juga anak-anak juga sebagian dulu tuh sekarang bukan dulu. Anak-anak sekarang itu kalau disuruh menghafal Pancasila banyak minta. Kaidang. Jadi kalau menurut saya kalau ini Pancasila harus diaktifkan dengan baik ini. Baik. Ya. Baik, terima kasih banyak Pak Junaidi. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Junaidi, terima kasih di Makassar sudah bergabung bersama kami pagi hari ini. Ada yang lain pendengar yang masih bergabung, kami masih nantikan partisipasi Anda. Terima kasih juga untuk komentar dari dulu sampai sekarang. Ini kalau saya mendengarkan pemerintah, MPR, DPR menyalahkan pendidikan anak-anak muda terhadap segala masalah sosial yang ada di masyarakat. Banyak solusi yang menyampaikan tambahkan jam P4-nya, PMP-nya, PSBB-nya, agamanya, sejarahnya, dan lain-lain. Menurut saya yang sama sekali nggak pernah disentuh adalah bagaimana bapak-bapak, ibu-ibu tersebut telah gagal total dalam menerapkan ideologi-ideologi kita dalam kehidupan sehari-hari dan pekerjaan mereka sehari-hari. Tidak menjadi contoh. Daripada ngobok-ngobok kurikulum, mungkin kita semua, Bapak Ibu, termasuk di pemerintahan, para pejabat, perlu kembali untuk belajar tentang Pancasila dan P4. Ada Pak Kiki Syata di Sinjai. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pancasila dan generasi milenial. Saat ini kita sebagai bangsa sedang menghadapi tantangan yang berat, khususnya generasi milenial. Paham liberal sudah merajalela di segala aspek. Kalau kita tidak melakukan upaya membumikan Pancasila, maka tidak menutup kemungkinan kelak Pancasila hanya tinggal sebuah nama. Mari cintai negeri ini dengan mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Salam sehat dari pelosok negeri, dari Pak Kiki di Sinjai. Terima kasih Pak Kiki di Sinjai sudah bergabung bersama kami pagi ini. Dan pendengar, kami akan lanjutkan topik kita pagi hari ini dalam sesi dialog interaktif sebentar di pukul 9 hingga pukul 10. Kami akan bersama dengan para generasi muda bersama Presiden Mahasiswa Presma Unhas, Imam Mobilingo, kemudian juga founder Pemimpin Muda Merah Putih, Mayang Askia, kemudian bersama pengamat politik Dr. Arkam Azikin. Dan kami akan menghadirkan topik dialog Pancasila, sejarah dan tantangannya. Dan pendengar, kami cukupkan hingga di sini menemani Anda di sesi opini publik di Lintas Makassar pagi pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Kami akan hadirkan sejumlah informasi dalam Warta Berita. Hanya bilik bambu, tempat tinggal kita, tanpa hiasan, tanpa lukisan, beratap jeram.